Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah sesuatu yang paling dicintai atau orang atau barang yang paling dicintai itu diambil oleh Allah, summahtasabahu, kemudian dia berikhtisab. Ikhtisab itu maksudnya tidak hanya bersabar, tetapi dia berharap pahala dari peristiwa musibah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah membawa kita di pintu gerbang Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan yang tinggal beberapa hari ini Allah benar-benar mengizinkan kita menyampaikan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa berupaya merekuk kenikmatan-kenikmatan besar berupa curahan pahala, curahan keberkahan di bulan suci Ramadan itu, dan dari situ mudah-mudahan kita mendapatkan satu proses di mana kita akan keluar dari Ramadan sebagai hamba yang muttaqin, sebagai hamba yang sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dikarenakan kita benar-benar telah memperlakukan bulan suci Ramadan itu dengan sesuai arahan Nabi SAW, yakni siangnya berpuasa dan malamnya qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Di hadis lain dinyatakan man qama Ramadan imanan wahtisaban. Kedua-duanya berujung pada ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila siang berpuasa dengan baik, dengan menetapi ketentuan-ketentuan berpuasa, tidak hanya berpuasa secara fisik tapi juga berpuasa secara ucapan, secara hati. Malamnya kita menghidup-hidupkan malam suci Ramadan itu dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, salat witir dan sebagainya, tilawatul Quran. Maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena apa? Diampuni semua dosa-dosanya, karena otomatis sudah mendapatkan predikat la'allakum tattaqun sebagai orang yang muttaqin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, jamaah dan kita semua mendapatkan kepantasan di sisi Allah untuk hal itu. Dan ini
informasi dari takmir kajian maghrib isya kita untuk yang terakhir di bulan Sya'ban ini. Nanti kita sambung setelah melewati Ramadan, memasuki bulan Syawal setelah liburan Lebaran ya Pak, karena mudik semua. Saya juga mudik nanti, atau nanti Syawal tanggal berapa kita akan mulai kontak-kontakan lagi nanti insya Allah. Dan kita selesaikan penghujung Sya'ban kita ini, memasuki Ramadan dengan hadis yang ke-32. Ya, terlebih dahulu kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kenikmatan, segala kelezatan kita beribadah tidak lain atas informasi, atas bimbingan, atas nubuah beliau yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah Ad-Dinul Islam ini. Dan mudah-mudahan kita dipantaskan kelak mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama dengan beliau memasuki surga Firdaus. Surga Firdaus Pak. Surga Firdaus ini surga yang di atasnya lagi sudah tidak ada surga. Jadi surganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul. Nanti kita jelaskan ketika kita ngomong surga Firdaus gitu, kita jelaskan ya nanti ya. Ada sebagian orang yang emang lo itu siapa gitu. Emang kamu itu siapa kok minta surga Firdaus? Ya nanti kita jelaskan match dengan cocok dengan pembahasan kita hadis yang ke-32 ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Sabdanya baginda Nabi begini Pak, yaqulullahu ta'ala, dia Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, jadi ini hadis ini adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui lisan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dari Allah. Asal perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis maka kita kenal dengan hadisul qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kolbunya Nabi, kemudian yang melahirkan ucapannya itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Bedanya dengan ayat firman Al-Qur'an gimana? Kalau firman Al-Qur'an itu langsung dituntunkan oleh Jibril, didikte oleh Jibril. Ya Muhammad, tirukan, ditalkin seperti itu. Jadi ditalkin itu Rasulullah mendapatkan ayat demi ayat itu melalui tuntunan lesan malaikat Jibril. Itu ya. Jadi dituntunkan kalimatnya itu ditirukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh ayat Al-Qur'an itu. Perkataannya tidak kurang dan tidak lebih, persis seperti itu dari Allah. Jadi ayat itu la raiba fi. Jadi tidak diragukan sama sekali karena 100% itu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hadis qudsi itu malaikat Jibril menghembuskan ke dalam kolbu Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat firman-firman suci itu, kemudian didhahirkan dengan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Itu hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis dari Nabi, qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, misalkan qala Nabi, yang berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini kita sebut sebagai hadis marfu'. Hadis marfu' itu adalah perkataan Nabi, dari lisan Nabi, dan memang yang dawuh itu Nabi, asalnya dari Nabi. Kalau yang dawuh Nabi asalnya dari lisan Nabi tetapi dari Allah, kalau innallaha yaqulullah ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda demikian, ini namanya hadis qudsi. Ada bedanya ya Bang ya. Jadi ayat Al-Qur'an, hadis qudsi, dan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi memang yang dawuh itu Kanjeng Nabi. Kemudian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita
ini meyakini bahwa hadis itu tidak hanya dari Allah qudsi tadi, dan tidak hanya dari Rasulullah hadis marfu, tidak, tapi juga hadis-hadis dari sahabat, dari para sahabat. Ini kita ambil perkataan para sahabat tentang ad-dinul Islam ini, itu kita ambil, dan hadis-hadis dari perkataan para sahabat itu kita sebut, ada yang menyebut sebagai asar, perkataan para sahabat, dan itu termasuk hadis mauquf namanya, hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah perkataan dari para sahabat. Kita sudah definisikan dulu sahabat itu yang bagaimana. Sahabat itu adalah orang-orang yang berkesempatan hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman di zaman Nabi, ya. Jadi beriman di zaman Nabi dan sempat bertemu ngaji bersama Nabi, itu para sahabat. Karena ada orang yang hidup di masa Nabi, beriman di masa Nabi masih hidup, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ini bukan sahabat namanya. Ya, ini kita kembali ke hadis mauquf. Kalau perkataan para sahabat ini kita sebut hadis mauquf. Misalkan dawuhnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu banyak berkata-kata dengan perkataan yang bagus, karena beliau memang babul ilm. Dia itu pintunya ilmu. Di antara perkataan beliau yang masyhur adalah innal fatah mayyaquluha anadha walaysal fatah mayyaqulu kana abi. Sesungguhnya seorang pemuda yang sejati itu adalah dia yang mampu mengatakan bahwa inilah saya, inilah karya saya, inilah kredibilitas saya, inilah karya saya. Walaysal fatah, bukanlah pemuda yang baik apabila dia ngagul-ngagulkan orang tuanya. Tumeh orang tuanya kepala desa, terus dia mentang-mentang lebih pantas jadi carik, lebih pantas jadi hulu air misalkan, lebih pantas mimpin Karang Taruna gitu. Tumeh bapaknya ini pengusaha besar, dia seenaknya saja memperlakukan orang-orang yang tidak punya misalkan. Tumeh bapaknya presiden misalnya, dia bisa demikian leluasa untuk jadi apapun dengan nabrak-nabrak apapun. Ini walaysal fatah, kata Sayyidina Ali tadi itu, mayyaqulu kana abi. Jadi eksistensinya itu karena ngagul-ngagulkan atau memanfaatkan keberadaan, ketinggian posisi orang tuanya. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apapun, apa yang dimau harus terlaksana karena punya perangkatnya, seperti itu. Ini hadis mauquf namanya, perkataan para sahabat. Tidak sampai di situ, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hadis itu juga perkataan para tabi'in. Jadi tidak hanya mengambil yang dari Allah dan dari Rasulullah saja, tapi dari sahabat, dari tabi'in itu diambil, dari para salafus soleh, dari Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Yang dari tabi'in ini kita disebut sebagai hadis maftu'. Jadi ada ada marfu', ada mauquf, dan ada maftu'. Ini tingkatan-tingkatan hadis, dan semuanya penting, semuanya bagus, karena yang paling dekat dengan Nabi adalah para sahabat, dan yang paling dekat dengan para sahabat yang mengais ilmu dari Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat ini adalah para tabi'in. Maka sampai tabi'in itu Ahlussunnah wal Jamaah mengambil perkataan, mengambil hadis, mengambil cerita, atau mengambil asar tadi itu. Ini yang kita bahas di hadis ke-32 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai mu'alif atau penulis kitab ini, Riyadhus Shalihin, adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Nabi, yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Bagaimana isinya? Yaqulullah taala, kata Nabi, mali abdil mu'min, tidaklah aku anugerahkan kepada hamba yang mukmin di sisiku indi jazaun, yaitu pahala
idza qabattu Safiyatu, idza qabattu Safiyah atau Safiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah. Tidaklah aku anugerahkan kepada hambaku yang mukmin di sisiku pahala apabila telah aku ambil darinya orang yang paling dia cintai. Sofiyahu itu adalah sesuatu yang paling dicintai, min ahli dunya, dari urusan dunianya. Jadi sesuatu yang paling dicintai untuk urusan dunia itu diambil oleh Allah, ya, diambil oleh Allah. Jadi kemudian setelah sesuatu yang paling dicintai atau orang atau barang yang paling dicintai itu diambil oleh Allah, summah tasabahu, kemudian dia berikhtisab. Ikhtisab itu maksudnya tidak hanya bersabar, tidak hanya menyadari bahwa ini memang sudah diambil oleh Allah, tetapi dia berharap pahala dari peristiwa musibah itu. Peristiwa musibah itu. Ilal jannah, kecuali surga. Jadi tidaklah hambaku aku beri pahala, dari sesuatu yang aku ambil darinya, yang paling dia cintai, kemudian dia berikhtisab, tidak diberi pahala kecuali pahalanya itu adalah surga.